Oke, cek, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Serta Wardana, NPM saya 2478296. Dan di video kali ini saya bakal buat video untuk mata pelajaran komputer mengenai data center exploration physical mode. Yang mana di sini kita memiliki 3 objek, yaitu eksplorasi the characteristic of small data center dan juga membuat sebuah rencana untuk peningkatan atau perluasan data center yang saat ini current data center. Lalu kita mengkonfigurasi data center itu uh, melalui perluasan kapasitas atau perbesar kapasitasnya. Dan kalau misalnya kita baca background dan skenario-nya, habis itu sini kita baca ya, the center are often referenced to as the brain of the organization, storing and analyzing data, providing communication both internally and to clients, providing the tools necessary for research and development activities. Jadi pusat data itu sering juga bisa disebut sebagai otaknya dari sebuah organisasi gitu ya, untuk menyimpan ya, habis itu menganalisis data dan juga menyediakan komunikasi antara baik internal maupun ke klien gitu ya. Serta menyediakan tools-tools yang diperlukan untuk kebutuhan research dan juga development, aktivitas development. Dan the data center must be constructed in such a manner that it can securely and efficiently provide its full range of product and service, regardless of what catastrophe occurs. There are many different systems that go into the constructor of a data center, but for this activity, we shall concern ourselves only with the networking components. Data center can range in size from only few servers to housing hundreds or even thousands of servers. Whatever the size, the data center must be constructed in an extremely organized manner to simplify management and troubleshoot of complex environment. Another design characteristic is to make the data center more robust by using redundancy to eliminate any single point of failure. This could involve adding extra devices to provide physical redundancy and are using technology such as First Hop Redundancy Protocol (FHRP) and link aggregation to provide logical redundancy. In this packet tracer physical mode activity, most of the device in the Toronto and Seattle's data center are already deployed and configured. You have just been hired to review the current deploy and to expand the activity of the data center in Toronto. Nah, jadi kita intinya ya, di dalam aktivitas ini kita bakal melakukan tujuan-tujuan yang kita sebutkan di dalam objek-objek yang di sini gitu ya. Dan kita bisa masuk ke bagian yang pertama ya. Pada bagian ini kita bakal mengeksplorasi mengenai karakteristik dari data center atau disingkat DC di sini ya. Yang pertama, di sini ada nih pertanyaan ya, bagaimana branch office itu physical connected atau terhubung secara fisik ya melalui ke data center. Kita kalau misalnya lihat di sini di data center mana ya? Physical connected branch office. Oh, di sini branch office itu terhubung ke data center melalui fiber optic di sini ya. Di sini ada fiber optic ya, yang mana source-nya itu dari Winning Branch Office ke Toronto data center 1, dan dia itu menggunakan di fast Ethernet 5/0. Dia menggunakan kabel fiber ya di panjang 4956.02 meter. Dan di sini juga ada ya dari branch ke Seattle, yang mana di Seattle ini merupakan data center yang kedua. Dia itu memiliki panjang 6.394.22 meter dengan menggunakan kabel fiber optik gitu ya. Lalu di sini kita bisa masuk ke bagian yang kedua, yaitu
bagaimana logical logical konfigurasi atau konfigurasi logik di branch office ya, menyediakan redundansi. Jadi untuk memastikan redundansi di sini Edge router menggunakan rute statis mengambang. Jika terjadi kegagalan pada tautan utama ke DC1 lalu lintas akan dialihkan ke DC2. Sebaliknya jika tautan untuk DC2 ini gagal, maka lalu lintas itu akan atau trafficnya itu akan dipindahkan melalui DC1 gitu ya. Dan kita sini ini nah ini Edge route ya. Jadi ini ketika di yang mengarah ke DC2 ini mati, nanti dia otomatis lalu lintasnya diubah ke satu pun sebaliknya gitu. Lalu kita lanjut yang ke C, yaitu bagaimana pusat data satu atau data center satu ini terkoneksi dengan data center 2. Kita bisa kembali ke map yang tadi ya di sini. Nah, gimana caranya shuttle ini terhubung dengan Toronto gitu ya, yaitu dia melalui sini melalui kabel fiber optik juga ya, yang menghubungkan antara data center satu dan juga data center 2. Lalu di sini ada yang bagian D, yaitu bagaimana perangkat-perangkat di data center satu ini diatur secara fisik ya. Kita coba cek data center satu. Nah, jadi di sini data center itu yang di data center satu diatur secara terstruktur ya di sini. Seperti di sini kita bisa lihat ada DC1 ya di rak 0, switch B, ini switch A, ini DC1 bentar ya, di zoom. Oke, di sini bisa lebih jelas ya, DC1 master switch ya, di sini sebagai yang pembagi jaringannya nanti gitu ya. Terus di sini DC router. Nah, di sini DC rak 0 ya. Switch A, switch B, habis itu di sini DC rak 1 ya. Habis itu aduh, bentar. Nah, di sini juga ya DC ini rak 3, ini rak 4, R ya. R itu merepresentasikan rak dan S-nya itu switch ya, nggak salah. Iya, harusnya ya. Oke, lalu kita masuk ke yang E, yaitu di data center 2, yaitu apakah tata letak data center 2 ini eh, berbeda dengan apa? Berbeda dengan data center satu. Kita bisa kembali ya. Kita bisa cek di apa namanya? Settle ya, itu di data center 2. Nah, di sini untuk data center 2 dia letakannya sama dia ya dengan data center satu gitu yang terstruktur melalui rak-rak yang sudah diberikan nomor gitu di sini. Nah, terus mengapa physical atau organisasi fisik pusat data itu penting? Karena tata letak perangkat fisik redundan yang jelas dan konsisten membantu fleksibilitas pemecahan masalah dan manajemen pusat data eh, lebih apa ya, lebih gampang lah untuk kita maintenance ketika nanti ada mungkin permasalahan ataupun harus menambah jumlah lagi gitu, sehingga kita bisa tahu nih bahwa setiap rak ini udah punya proporsinya masing-masing gitu ya. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu menjelajahi penamaan dan juga alamat konservasi di data center satu dan di data center 2. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana perangkat-perangkat itu dinamai ya, diberi nama di pusat data center ya. Di sini di pusat data center 2 khususnya, dia itu diberi nama sesuai dengan raknya. Di sini ketika di rak 0 dia untuk di switch-nya, kalau ini kan dia kan yang membagikan, makanya disebut dengan master atau yang paling tinggi lah ya di antara switch-switch yang lain. Dan di sini
ada DC2 atau apa namanya data center 2 di rak 0 ya, switch A dan ini switch B. Lalu di sini juga ada nih ya DC2 di rak 0 switch 1, ini switch 2, switch dan seterusnya. Itu. Nah, lalu oh di sini sorry dia bukan switch ya tapi server gitu. Nah, terus bagaimana ya di sini? Bagaimana jika perangkat-perangkat pusat data itu diberi nama di data center ya, di sini gampang ya. DC DC itu kan merepresentasikan data center. Ini data center 2, R-nya itu sebagai rak dan S-nya itu sebagai server. Nah, di sini udah tersusun satu 2 3 ya router rak-nya ya dan seterusnya. Habis itu di sini mengapa penamaan itu dan alamat itu sangat penting gitu ya di dalam device data center gitu ya. Karena ya itu tadi untuk memecah sebuah permasalahan yang jika nanti terjadi masalah, misal di rak apa namanya rak 3 ya, rak 3 di sini mana ya? Rak 3 server 4 di sini. Nah, di sini. Nah, ini kan gampang gitu kita, oh dia di sini gitu kan. Karena udah tersusun gitu secara merata. Kalau misalnya rak 2 ini di sini, rak 3 itu mungkin di bawah gitu kan, itu kan bikin kita bingung gitu ya sebagai teknisi nantinya. Ataupun yang mengelola atau mengatur di dalam data center tersebut gitu. Nah, terus eh, kita bagian angka yang ketiga di sini yang mengeksplorasi eh, redundansi di layer 2 teknologi layer 2 ya. Di sini kita bakal ke data center satu, kita ke data center satu, settle di sini ke data center satu, di sini ke data center. Nah, di sini kita bisa eh, periksa ya DC1 DC1 router rak 0, DC1 rak 0, switch A. Nah, ini switch A dan switch B. Enable. Nah, di sini kita bisa untuk menampilkan show ether channel untuk mengetahui eh, apa namanya protokol yang dipakai atau teknologi yang dipakai di dalam sini apa ya? Di sini kan ada teknologi apa yang digunakan untuk redundansi di konfigurasi ini. Di sini kita pakai LSCP ya, LSCP. Terus coba kita ke rak 2, enable show ether. Di sini juga dia pakai LHCP ya untuk protokolnya. Lalu kita lanjut untuk eh, apa tujuan dari teknologi ini? Ya, teknologi LCP ini memungkinkan beberapa tautan fisik berfungsi bersama sebagai jalur yang logis. Nah, ini menggabungkan bandwidth tautan tetapi juga menyediakan redundansi jika salah satu tautan fisiknya gagal gitu kayak misalnya putus gitu, maka akan bisa menyambung gitu ke data center yang lain seperti yang ini di awal tadi ya. Nah, di sini berapa total bandwidth dari port 1 gitu ya. Ether channel di sini menggabungkan beberapa tautan fisik ke dalam satu kanal ya. Logis dalam berapa. Dalam hal ini dua tautan 100 Mbps digabungkan menjadi bundle Ether channel yaitu menjadi 200 Mbps. Jadi ketika ada dua switch apa? Di sini kita bisa show aja ya. So so untuk per channel itu IP. So IP
IP, aduh, IP interface, bentar, ini show interface nih, show in port 1. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk, dia di sini pas Ethernet satunya, ini di pas Ethernet 1 full duplex di 100 Mbps, size-nya ini ya, bentar nih. Oh ya, benar benar. Oke, kita lanjut ya. Dan di sini apa yang terjadi jika Ethernet 0, fase Ethernet 0 ini, di DC1 router 0 switch A, gagal gitu ya. Jika switch 1 ini gagal, maka switch A master DC1 akan tetap aktif menggunakan tautan lain di dalam bundle, di dalam, switch A di DC1 router 1 di fase Ethernet 0/2. Lalu kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu mengeksplorasi data center redundant di layer 3 ya. Di sini kita coba periksa ke router DC1A router. Sebentar, sebentar. DCA router. Oh ini ya, router CLI, dan kita mau cek nih, teknologi yang dipakai gitu. Ini apa tadi ya? Lupa. Hmm, Ether channel. Ether. Oh, dia nggak ada Ether channel kan? Coba nah, di sini, eh, router di sini menggunakan HSRP ya, atau Host Standby Routing Protocol ya. Eh, dia di sini punya alamat IP virtualnya di 10.16.0.254. Habis itu, dia juga, prioritasnya itu di 50 di sini ya. Fun fact aja, di sini ketika prioritas itu semakin kecil, maka itulah yang semakin didahulukan. Jadi, ketika ada virtual lain ya yang standby, tapi dia itu prioritasnya di bawah ini, misal di 40, maka port yang itulah yang bakal dieksekusi dulu gitu. Jadi ketika itu nanti putus lagi gitu ya, maka dinaikkan lagi ke, prioritas yang ini gitu. Nah, habis itu, di sini ada nih, apa tujuannya gitu kan. Tujuannya adalah teknologi digunakan untuk menyediakan, alamat default gateway jika terjadi kegagalan pada struktur, fisik gitu ya, kayak kabel putus dan lain sebagainya. Lalu, ada nih, router router dan antarmuka mana yang,
akan digunakan sebagai default gateway 172 ini 172.16.000/16 gitu ya. Dan jawabannya di sini adalah default gateway ini untuk jaringan ini ya, dia itu HSP dikonfigurasi dengan prioritas 100 pada 50, 50 ya, maka supaya menjadi siaga gitu ya, biar apa namanya bisa di set. Nah, kita lanjut aja. Di sini di bagian kedua yaitu membuat sebuah rencana perluasan pusat data saat ini ya. Jadi kita di bagian kedua ini kita akan membuat sebuah rencana penambahan rack equipment tukaran data center. Nah, terus pertama kita itu harus menentukan peralatan yang diperlukan untuk menambahkan satu rak dan apa aja yang dibutuhkan di data center satu dan dua. Kalau misalnya ini tadi tujuannya adalah pusat data saat ini di bagian satu tentu peralatan yang diperlukan untuk menambahkan rak baru pada saat main skala version standard consistent and configuration whenever possible. Nah, di sini kita apa switch baru apa yang diperlukan, bagaimana cara menghubungkannya, apa nama switch-switch tersebut gitu ya. Di sini rak peralatan saat ini terdiri dari dua switch, yaitu kita geser dulu di sini, itu switch satu dan switch 2. Jadi nanti kita bisa namakan dia itu karena tadi kan kita mengikuti standar yang di sebelah sini ya. Dia jadi di sini mungkin bisa kita ubah dari DC1 rak 5 switch A switch B gitu. Dan untuk penamaan servernya pun sama ya di sini, tergantung servernya nanti di berapa gitu. Terus bagaimana switch router 5 terhubung dengan sekelar dengan switch 0 gitu ya. Terhubung ke DC1 secara berurutan gitu. Dan di sini berapa banyak server yang harus ditambahkan ke rak 5 gitu ya. Di sini servernya itu ada 7 server di sini ya. 6 server, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 server gitu. Dan bagaimana di sini eh server harus terhubung ke jaringan untuk menjaga konsistensi dengan DC atau data center yang ada. Harus terhubung ke switch A di F0/13 sampai 23 dan harus terhubung juga ke switch B. Terus bagaimana informasi di atas akan berubah menambahkan rak baru ke DC2, yaitu di DC2 nama perangkat seharusnya mengandung DC2 bukan DC1. Alamat berubah menjadi 172.30 RS1/16 dengan DG 172.30.0.254 dan 10.30 RS1/16 dengan DG 10.30.0.254, di mana R itu melambangkan rak dan S itu sebagai server ya. Lalu kita bagian ketiga yaitu kita bakal memasang dan mengkonfigurasi peralatan untuk rak baru di DC1 yaitu di Toronto, menggunakan di bagian 2 untuk detailnya. Oke. Jadi langkah pertama kita harus melakukan pemindahan ya dari switch ini ke server gitu. Jadi kita mulai dari kegedean.
Oke, kita tunggu. Ini kita taruh sini. Eh, kita deketin aja. Lalu di sini server satu atau server 2 di sini. Habis itu bentar, server 3 terus ini, terus ini, terus ini, dan yang terakhir. Nah, lalu di masing-masing apa namanya router gitu ya, kita bisa tambahkan port tambahan untuk eh apa namanya kabel ini ya, untuk apa port port yang masih kosong ini kita isi. Nah, oke, jadi portnya udah kita isi semua. Lalu kita bisa ke DC1 di sini ya. Untuk kita ubah namanya ke config. Ini kita ubah jadi DC DC 1 min R5 atau router rak 5 terus S1. Oke, kita close, kita geser dulu ya. Ini jadi DC.
Astagfirullahaladzim, ngehang boy. Data center tadi ya kita please jangan ngulang. Astagfirullah ngulang boy. Oke. Nah, oke, tadi udah sampai sini, terus kita masuk ke bagian penamaan. Kita ke sini, terus ke chat config, habis itu ini DC1 min R5S1. Wah, kita masuk lagi yang ke sini. Ini kita ke kita config di sini kita select all, kita hapus, kita ke DC1 min R5-2. Oke, kita close. Kita ke apa ya? Kita save dulu ya. Nanti ngehang lagi.
Kita masuk ke sini, kita config lagi, ke DC 1, min R5 switch 3. Habis itu ini router apa? Server 3, ini server 4. Switch 4. Server 4. DC 1, 2, 3, 4, 5. DC. Wah, aduh. DC 1 min R5 switch 3. Ini harus dikit-dikit save ini mah. Satu router DC 1, router lagi rak 5 switch 4. Kita save dulu kali ya. Nah, itu 2, 3, 4, sini 5, DC, DC 1 min R5 switch 5. Wih, keren ya. Kita konfig lagi. Sini kita ubah jadi DC 1 min R5
switch 6. Save dulu. Aduh, oke, kita udah yang untuk ini. Kita bakal ke step kedua yaitu eh, apa gateway default gate apa gate apa apa pas internet 0 itu default gateway-nya gitu ya di data center 1. Dan untuk gateway default-nya kita bisa pergi ke eh, router 2, perak 2, switch 2 ini. Kita bisa lihat ke desktop IP configuration, dan di sini kita bisa lihat default gateway-nya itu 10.16.0.254 DNS server ini ya bisa dilihat. Habis itu kita langsung cepet aja ya supaya nggak ngelag lagi. Di sini apa tadi kita masuk ke bagian yang B ya, di sini apa default gateway fast Ethernet untuk DNS ya, tadi itu yang sama ya di 172 sekian gitu. Nah terus C-nya itu Klit Derak 5 modulus ini informasi ya di sesuai dengan informasi rak 0 sampai rak 4 komplit the ya ini nanti kita isi gitu ya untuk IP-IP-nya. Lalu di sini gunakan dokumentasi Anda untuk mengkonfigurasi IP address di server di rak 5 yang tadi. Lalu kita bikin konfigurasi gateway default DNS pengaturan global setting dan drop ya atau turunkan ya eh, internet 0/1 ke interface yang sudah dikonfigurasi dan subnet mask. Lakukan kembali untuk fast Ethernet 1. Lalu kita masuk ke step yang ketiga yaitu konfigurasi tampilan ya. Set display di hostname dan lain-lain. Kita bisa ke switch 1 di sini. Habis itu kita pergi ke config. Di sini kita bisa ubah ya jadi apa di situ di C1 di C1 underscore R5 di C1 di C1 spasi nggak bisa spasi dulu di C1 ini R A K A 5 spasi TCH
spasi A. Terus name-nya oke aja lah ya. I malah cepat. Oke, habis itu kita klik switch kedua, config. Ini kita ambil dari sini. Jangan lupa save. Terus kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu mengkoneksikan kabel untuk rak 5. Ya, di sini jadi kita di sini pilih klik kabel ini ya, power strap ini dari DC1 router 1. Nah, di sini ya, dari fase Ethernet di DC1 gimana tadi DC fase Ethernet ini 0 switch A tuh C1 ke 23 ini kan. Ini coba ya kita eh,
DC 0C1 to the not 023 part of DC1 and from the bentar kita baca dulu. DC1 rak 5 switch A DC1 switch A itu ke 13 ini berarti sini ke 13 ya. Tiga belas coba kita zoom aja. Terus ini udah sebentar. Ini 13. Oh, oke. Ini ke sini nggak nyerna dulu tadi ya. Terus itu ini ke sini ini ke sini ini ke sini ini ke, ke sini. Jangan lupa di share. Kita ulang ya untuk sus 2 ini. Ini ke sini. Nah, terus ini sini dan yang terakhir ke sini ke sini. Oke, kita manage kabel semua.
Nah, gimana aja install kabel. Nah, udah netnya nggak berantakan. Habis itu kita lanjut ya untuk eh, ya udah tinggal kita eh, sini sambungin ya ke rak 0 dari rak 5 ke rak 0. Ini switch 1 kita ke ini. Terus yang kedua ke ini. Lalu kita juga menghubungkan untuk switch 2-nya juga ya sama ya. Ini inspect. Ini ke inspect orang ini. Oke, jangan lupa save. Lalu kita bisa lanjut untuk kita konfigurasi LHCP antara DC1 dan DC switch A DC1 ke rak switch A ya, rak 5 switch A. Lalu kita ke DC master di sini. DC master switch A SLI. Ini kita enable content in range F0 tadi kita pakai slash 23 sampai 24 export mode terang, export terang native VLAN 99 dan channel group 6 mode aktif. Terus jangan lupa aktifin no shoot.
Lalu kita masuk ke DC1 H5 switch A sama juga ya, cell A enable in range F0 V1 sampai 2 switch port mode terang switch port terang native VLAN 99 channel group 1 mode pasif ini no shoot. Lalu kita masuk untuk switch 2 di sini dulu SS2 ya. SS2 ya. Enable control habis itu in range V1 sampai 2 export mode terang export terang native VLAN 9 channel group 1 mode benar ya, mode passive short. Terus kita kasih ini CLI enable config in range F0 /23 sampai 24 export mode terang export terang native VLAN 99 channel group 6 mode aktif no shoot. Dan di sini udah. Lalu kita verifikasi di RAV5 switch screen. So channel summary. Ya, di sini bisa lihat ya bahwa ada number channel group yang kita gunain 1, aggressionnya 1, terus di sini protokolnya pakai LSCP. Terus di sini ada pertanyaan, apa di sini ada sebuah pertanyaan ya, apa itu pusat data? Jadi pusat data itu adalah fasilitas fisik tempat komputer, jaringan, perangkat dan peralatan TI perusahaan lainnya yang mendukung operasional bisnis berada. Komputer di pusat data berisi memfasilitasi aplikasi layanan, data berisi dan atau memfasilitasi aplikasi layanan dan data penting bagi bisnis. Banyak organisasi memiliki beberapa perusahaan pusat data berdasarkan kebutuhan geografis dari bisnisnya. Terus apa manfaatnya gitu kan? Yaitu mengkonsolidasikan sumber daya yang memungkinkan manajemen terpusat, optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Lalu ada yang ketiga, mengapa redundansi itu penting dalam pusat data? Karena data itu sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Jadi ketika dia hanya cuma punya satu data center, itu akan membahayakan pusat data mereka. Jika data itu mati, maka semua layanan di dalam data center itu juga nggak bakal bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi ketika kabel salah satu itu putus kan, kalau misalnya ada redundansi, ada jalur lain gitu, jalur alternatif lah kalau misalnya kita sebagai manusia ketika melewati jalan yang macet gitu ya, kita punya jalan alternatifnya gitu. Nah, terus di sini apa elemen yang digunakan yang harus menerapkan redundansi?
Ya, semua komponen di pusat data itu harus menerapkan preferensi desain redundansi ya, server dan perangkat itu hmm, memiliki catur daya, hard disk drive, dan memori server dan perangkat jaringan seperti switch, kabel jaringan, dan catur daya. Ini juga harus menerapkan redundansi teknologi jaringan yang menerapkan redundansi seperti RC channel dan HSRP harus diterapkan sebisa mungkin. Terus apa pentingnya gitu ya channel dalam pusat data? Karena kita kan ngomongin data yang masuk gitu ya ke pusat data kita itu membutuhkan kecepatan yang sangat-sangat maksimal gitu, maka diperlukannya Ether channel gitu. Jadi ketika kan biasanya di setiap switch itu cuman punya biasanya itu cuma punya 2 gigabit Ethernet, yang mana itu pun nambah gitu agak lumayan gitu ya kan. Nah, makanya eh, switch yang ada di fast Ethernet itu digabungkan jadi satu untuk dijadikannya Ether channel gitu. Ya, mungkin segitu aja videonya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.